Gua ngeliat si pendaki itu mukanya rata, mata nggak ada, hidung nggak ada, mulut nggak ada, tapi posisi pakai baju pendaki dan kaki terbang dari sejengkal dari tanah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam lestari buat sahabat Cikarang Mentality dimanapun berada. Kali ini gua mau menceritakan pengalaman tentang mendaki di daerah Jawa Tengah, tepatnya Gunung Sindoro, Piak Ledung. Kemungkinan dari anak-anak Cikarang Mentality hari ini kita mau menceritakan pengalaman masalah misteri baik pun pendakian di daerah Jawa Tengah dan tepatnya Gunung Sindoro. Pertama, mungkin semoga para sahabat Cikarang Mentality dimanapun berada sehat selalu dan dimurahkan rezeki serta rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita mau menceritakan tentang masalah pendakian Gunung Sindoro. Nah, kali ini gue ditemenin oleh sahabat gue, mungkin salah satu di kanan gua namanya Bang Alung. Apa kabar Bang Alung? Alhamdulillah baik Bang. Dan di kiri gua namanya Bang Aldi. Sehat Bang Aldi? Alhamdulillah sehat Bang. Mudah-mudahan kalian berdua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, perkiraan katanya lu punya pengalaman nih, dengar-dengar cerita sama anak-anak ada pengalaman hal yang ganjil di daerah Gunung Sindoro, tepatnya pos berapa nih gitu kan. Apa bisa diceritain nggak sama penonton ataupun subscriber di rumah, dari pos 2 ataupun pos 3? Kan biasanya gunung itu ada pos-posnya tuh. Iya betul. Nah, bisa nggak berbagi pengalaman ataupun berbagi cerita sama penonton di rumah? Ya, kita lanjut aja ceritanya. Tapi sebelum kita lanjut, ngerokok dulu kali ya, bersantai, relax ngopi. Ngerokok dulu. Oke. Kita lanjut. Awal cerita gua sama teman-teman itu nyari bis mau ke Wonosobo, naik bis kupu-kupu Ayu. Harga bis ya berkisaran 170. Singkat cerita, gue udah kumpul sama teman-teman, langsung di PO bis kupu-kupu Ayu. Berangkat tuh jam 9, berangkat jam 9 malam, nyampe ke terminal Mendolo jam berapa ya? Jam 7 gitu Bang. Tujuan itu jam sekitar kita jam adalah pagi, Subuh kali ya? subuh lah. Ya nyampe jam subuhan lah, jam 5-an. Kalau pemberangkatan itu baru jam 7. Kita tuh sampai di base camp jam 7 pokoknya. Nah di base camp tuh jam 7 kita ngurus maksi, makan, sarapan, ngopi-ngopi lah gitu, santai. Ambil packing ulang juga ya Bang. Nah itu tuh, ngopi-ngopi ulang, santai, ngopi. Kita start muncak tuh jam 9 pagi. Naik ojek dulu, nyampe ke pos ojek. Nah selepas itu kita kumpul bareng, berdoa. Singkat cerita, selesai berdoa, gue lanjut arah ke pos 2. Nah, gue sebenarnya udah curiga itu di pos sebelum pos 2 gue udah curiga sebenarnya. Gue sama ini Bang Fahmi tuh dengar suara gemelan. Gue masih rileks, masih santai. Gue gak bikin macam-macam, bikin negatif atau apalah. Masih santai pendakian gue. Tapi sesampainya di pos 2 itu emang kayak kerasa ganjil gitu pendakian kemarin ke Sindoro itu. Entah itu apa.
kayak kepikiran gitu. Mungkin bisa disambungin langsung ke Bang Fahmi apa yang dirasain pas jalan ke pos 2 gitu. Ya begini ya, apa yang gua ceritain sebenarnya gua nggak nyangka juga masalah ganjil tentang masalah Gunung Sindoro. Awal cerita naik di pos 2, mungkin kalau kata orang kita kebelet pipis kali gitu ya bahasanya. Nah, belum. Kebelet pipis. Gua di situ pipis ataupun kencing lah mungkin bahasa gue, dan gua nggak mau neko-neko. Setelah kencing emang gua bahasa gua permisi sama Ya tanda kutip lah. tanda kutip lah gitu. Gua Nah, di gua situ. permisi, gua bilang, Mbok, Pade, permisi yo, saya numpang kencing. Beres kencing, nggak lama gemelan berbunyi. Seolah-olah gue nggak mau yang namanya gue ngedenger sendiri. Gue nggak mau, gue ngedenger sendiri. Gue manggil dulu lah, Dek, lu denger nggak ini? Iya betul. Apa kata lu kan? Iya. Ini suara gemelan. Tapi gue minta jangan rame karena takut anak-anak panik. Oke, singkat cerita, sampainya kita selama perjalanan sampai pos 3, mungkin gua nggak ada bongkar sama dia, gua nggak ada bongkar. Di malam hari masih aja ada suara gemelan. Kemungkinan kalau kita nilainya nilai positif lah. Mungkin ada orang hajatan ataupun apa. Ya soalnya kan itu masih rendah gitu. Jadi itu di Sunrise Camp itu baru 2.400 kalau nggak salah ya, baru 2.400. Karena Mungkin- posisi masih rendah. Mungkin Posisi masih rendah. Dikira tuh ya suara di bawah lah warga gitu kan, masih dekat gitu mikirnya. Itu sekitar jam 10-an kayaknya. Gua sama Alung kencing nih, mau ngeberesin, mau meriksa tenda cewek yang di belakang. Ya, ya. Takut ada babi gitu kan. Aku ke belakang mau yang malung, habis kencing. Aku kedenger lagi suara gemelan itu. Panggil Alung kan, Lung sini. Lu denger nggak? Alung jawab, denger di. Udah diam dulu. Nah, di situ gue panggil Vina. Gue samarin ya namanya Neng Vina. Panggil dia, Vin. Lu kalau mau kencing di pinggir aja ya, jangan kemana-mana. Nah, gue panggil gitu, Vina. Singkat cerita, udah pada tidur, kita bangun jam 2 mau summit. Mungkin bisa diterusin lagi ceritanya Bang Fahmi. Gue ngerasa summit itu, bangun summit, memang gue ngelihat satu pohon yang nggak ada daun, mungkin batang semua ya, Itu di mana? di deket tenda di apa tempat camp tuh, Sunrise Camp kalau nggak salah. Oh, masih di area tenda kita. Masih di area tenda kita. Mungkin kata orang tua dulu ngomong kalau pohon nggak ada daunnya itu ada penghuninya mungkin Iya, gitu. mungkin. Kata orang dulu gitu. Nah, kalau gua kan logikanya gini, gua nggak pernah yang ngegunain ilmu apapun jenisnya, gua nggak pernah ngegunain, dan gua nggak mau untuk ngegunainnya karena niat gua naik gunung tuh satu catatan, gua ingin tadabur alam, lihat keindahan yang maha kuasa. Betul. Nah, karena Allah itu nyiptain bukan hanya di daratan, Di lautan. di lautan, di ketinggian pun, walaupun itu daratan tapi kan ketinggian, Iya. indahnya luar biasa gitu kan. Dan gua nggak tahu, nggak habis pikir sama gua, perasaan gua udah ganjil di situ, udah ganjil. Kok ada pohon kayak gini? Oke lah, gue hiraukan. Kita summit, posisi kita summit kalau nggak salah jam 5 oh nggak salah. setengah 5 kalau nggak salah. Kita setengah 5, Setengah 5. kita berangkat summit.
posisi gua kan ada di belakang, ngerasa ganjil ya ada, gua ngerasa ganjil, tetap gua hiraukan. Oke, kita sampai summit, turun summit gua udah ngerasa yang enggak gitu, entah dari kok ada kayak ada anak kecil loh gitu kan, ikut sama Rombongan kita. rombongan kita. Dan gua nggak mungkin anak kecil itu naik ke Sindoro yang segitu di ketinggian 3000 ribuan lebih. mdp lebih lah. Itu gua nggak mungkin kan, sama ibu-ibu. Nah, gua nggak percaya lah di situ. Gua hiraukan, akhirnya gua pas tahu ngerasa itu ganjil lebih parah, gua kebelet BAB. Gua mungkin minta antar sama ada teman gua, Nedi namanya. Gua minta antar ke dia. Gua bilang, Ned, bisa dulu kali ya gua buang air besar nih. Kata dia, jawaban dia, oh iya bisa. Nah, tungguin sebentar ya. Iya, gua lari aja ke belakang, mungkin ke semak-semak lah kalau kata bahasa kita, ke semak-semak. Pas sebelum Batu Tata ya, Kak? Batu Tata, sebelum Batu Tata, gua ngeliat di situ batu berbentuk meja sama bangku udah kayak kerajaan dan luasnya udah kayak mungkin kalau gunung Surya Kencana gede ya, kalau Iya, gunung Surken. Gua ngeliat di situ, dan gue selama ini di Sindoro nggak pernah nemu yang namanya Surken. Paling paling nggak ada, paling ada kayak sejenis apa Taman Edelweiss ya. Ya, bunga-bunga. Bunga-bunga Edelweiss lah gitu, ada di situ. Dan gua nggak pernah lihat dataran kayak Surya Kencana. Dan di situ ada posisi bangku sama meja kayak tempat makan. Tapi terbentuknya dari batu gitu, Kak? Terbentuk dari batu. Oke, gua naik, selesai gua ngerasa begitu, gua naik. Posisi gua buang air besar itu kan karena gua ke bawah. Di semak-semak lah gua ke bawah. Gua naik. Pas gua naik, gua nggak cerita karena gua takut. Takutnya apa? Bukan gua karena kita takut ataupun gimana ya, karena gua ngertinya gini. Gunung itu memang tempatnya yang seperti itu, tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, insya Allah mereka pun tidak bakal apa-apa sama kita, bakal ganggu. Nah, intinya kita tidak merusak alam dan alam pun tidak akan mengganggu kita. Betul. Nah, karena yang Maha Kuasa tidak menciptakan hanya kita, tapi ada sisi lain gitu kan. Nah, gua singkat cerita jalan, kita sampainya di tenda, dan di tenda kita beres-beres packing. Mungkin gua bilang sama lu, Dek, tolong dong packing. Iya, bentar ya. Iya, kata lu kan. Iya, betul. Posisi kan seperti itu, lu bilang packing. Beres-beres lah tuh, akhirnya kita beres-beres. Mungkin rombongan kita sudah disuruh duluan karena firasat gua udah nggak enak gitu kan. Iya, itu yang 2 orang sih. Teman kita tuh 2 orang, Bang Ibel sama Bang Baya tuh turun duluan, jadi buat nyari tiket bis, takut gak kebagian. Terus keduanya rombongan yang lainnya juga kita suruh duluan juga karena takut kemalaman. Betul. Akhirnya kita kan sudah nyuruh mereka jalan sampai ya nggak tahu sampainya kemana. Kita paling belakang, paling bertiga. Tiga kita di belakang. Bertiga di belakang. Keadaan itu kisaran jam 3, jam 2-an, jam 2 kita turun ya, jam 2 kita turun. Dari Sunrise Camp tuh jam 2. Jam 2 siangan. Kemungkinan nyantai, karena kenapa bisa disebut nyantai? Pada itu apa keril kita sama-sama berat ya, mungkin emang keadaan carrier itu tuh semua tuh berat. Jadi iya betul, jadi logistik tuh emang banyak bawa pulang lagi. Jadi kita berangkatnya berat, pulang turun lebih berat gitu. Iya. Kita jadi santai, mungkin santai lah, kita santai. Kita arah ke pos 3, alhamdulillah sih nggak
Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa dia dari pos 3 itu. Tapi dari pos 3 ke pos 2 gua ada hal ganjil yang lebih parah. Sampai keadaan azan maghrib. Pas setelah azan maghrib, mungkin gua ngedenger ada orang minta tolong. Enggak, maaf kali potong ya. Heeh. Nah, dari itu nih, sebelum azan maghrib tuh, gua tuh ngelihat kayak ada terpal putih gitu. Gua pikir tuh pos 2 gitu. Nah, Iya. Adi pikir tuh pos 2 itu, ah. Iya. Soalnya apa ya? Itu tuh di bawah gitu. Kayak tinggal Datar aja, datar gitu. tinggal belok pos 2, mikir gitu kan. Terpal putih tuh udah kayak kelihatan banget di mata tuh gitu. Terpal putih. Nah, ditambah ada suara ramai pendaki. Kayak pada ngobrol lah gitu, pendaki biasa pada ngobrol gitu. Nah, ditambah ada suara si Pina masih ini ngobrol nih. Ya, ternyata kan pas dilihat apa hasilnya gitu kan, ternyata bukan. Akhirnya lu bilang seperti itu dan gua pun bilang udah nyantai aja kali ya, kita jangan panik. Mungkin ada orang yang minta tolong dulu, pendaki dari mana, Dari Jogja itu. dari Jogja, anak Mapala kalau nggak salah ya. Bukan apalah, cuma anak-anak kuliah doang. Kan ditanya. Oh iya, anak kuliah. Banyak gue tanya tuh dia anak Jogja kuliahan, dia mendaki barengan aja dari teman-teman nongkrong biasa gitu. Cuma dia mendaki 9 orang, yang 6 orang tuh udah duluan. Saya 3 orang bareng sama kita nih, 3 orang bareng gua, Bang Fahmi sama Alung, 3 orang ini. Nah, menjelang maghrib tuh malam, Bang Alung tuh ngedenger suara teriakan. Nah, dijawab sama Bang Alung, "Oi," gitu kan. Mungkin bilang Nah. bemo ya. Dia manggil namanya Bemo gitu. Mungkin selebihnya Bang Alung lah yang ceritain gitu. Nah, iya. Emang dari situ tuh gua emang ngedenger suara teriakan perempuan, Bang. Kayak minta tolong gitu. Nah, terus dalam itu gue jautin. Woi. Nah, itu si perempuan tuh nyebut nama Bemo, Bemo kata dia gitu, Bang. Nah, di situ gue samperin aja tuh itu perempuan, kan ya. Nah, sebelum disamperin tuh dia, kalau nggak salah nih gue denger, dia tuh bilang gini, "Bang, lu bukan tuh yang bertiga yang pada gondrong." Nah, kalau nggak salah tuh dia denger gitu. Ada jawab lagi sama Bang Alung nih, "Iya." Nah, di pertengahan jalan itu kita berhenti nungguin rombongan 3 orang ini, cewek ini nih. Jadi rombongan itu tuh cewek 1, cowoknya berdua. Iya. Di singkat cerita gua sebenarnya ngedengar suara bemo yang lebih jelas itu karena posisi gua paling belakang ya. Posisi gua paling belakang, ke Alung cerita, gua juga cerita ke dia, dan gua ngedenger dia manggil, "Bemo, Bemo, tolong." Alung nyaut, "Iya." Dan bocah cewek itu bilang, "Bang, lu yang tadi pendaki gondrong bukan?" "Iya, gua." "Bentar." Oke ya, maaf tadi kita skip karena ada problem sedikit. Awal balik lagi ke cerita yang tadi. Sampai mana tadi cerita? Bemo ya, orang yang manggil. Yang orang 3 yang cewek ini manggil Bemo. Pas Alung ngedenger suara orang manggil Bemo, itu lu pada itu teriak kan, "Iya apa?" Nah, mungkin lu ngerasa tuh kan, "Iya apa?" Dan gua pun ikut ngejawab pada itu, "Iya." "Kenapa?" Nah, dan si posisi cewek itu bilang, "Itu abang yang gondrong tadi bertiga kan?" Gue jawab, "Iya." "Ada apa? Tolong bang," katanya. Pas kita mau naik, mungkin kelihatannya deket. Kalau kata kita, kata dia jauh. Gua nggak tahu juga sih ya mana yang bener, Iya. jauh dan deketnya gitu kan. Nah, terus singkat-singkat cerita, sudah kelihatan jauh, gua hiraukan saja. Hiraukan dalam arti bukan kita nggak nolong, kita tetap nolongin orang itu, tapi hiraukan ini mungkin hanya perasaan ya gitu bagi gua. Nah, setelah itu kaki gua kan ngerasa berdarah.
kena ranting ataupun apa, dan Alung pun posisi pas sepatu, tali ikat sepatu itu Pas. lepas. Oh, berarti itu yang sebelum ninggalin Aldi itu ya? Iya. Sudah ya? Sesudah lu ditinggalin, Alung ngebetulin tali sepatu, dan gua mungkin megang yang luka. Tiba-tiba nih orang ngomong, kalau nggak salah lu ngomong gini nih, Long. Mungkin sudah takdir yang maha kuasa ya kita nolongin orang. Hati gua ngomong, ini orang nggak biasanya ngomong masalah kayak begini, bijak gitu kan. Iya. Biasanya ya kita awal-awal bercanda kita aja gitu kan, biasa kita bercanda ataupun gimana. Tapi gua aneh, dan sedikit pun ada air mata yang keluar. Mungkin tahu lu ngerasa Tahu sadar atau enggak gitu ya? sadar ataupun enggak, gue nggak tahu posisi lu itu sadar atau tidak gitu kan. Nah, terus singkat cerita, gua tolongin tuh orang. Gua ngomong sama lu ngerasa kan, gua ngomong, lu kemungkinan kita berenam nih. Lu bilang, iya Ki. Sekali lagi gua tanya, lu kita berenam kan? Iya Ki. Sampai 3 kali gua tanya, lu kita berenam kan? Iya Ki. Lu nanya ke gua, dan jawaban lu itu ngomong aman kan? Gua jawab aman. Sebenarnya di belakang itu gua ngerasa kita ngitung ada berenam, dan di belakang gua kenapa ada 7. Jadi bukannya ada 7 yang kayak begitu ya, intinya ada 7 hitungan kita tuh 7 orang gitu kan. 7 orang. Gua mah nanya balik ke lu, makin nanya lagi, lu kita berenam kan? Iya kata lu kan. Gue penasaran, tapi gue nggak mau ngelihat. Mungkin kalau kata orang, gue takut kayak di sinetron lah. Intinya ngelihat ke belakang nih, taunya nongol di belakang, ada di pundak kan. Gue nggak mau juga. Akhirnya gue penasaran, gue mungkin lihat ke bawah selangkangan ketiak ya. Kalau kata kita selangkangan ketiak, gue ngelihat kok ada gitu, dan wujudnya sama kayak kita, kayak pendaki, cuma cewek lah gitu kan. Gue penasaran, gue lihat lagi, kok ada. Ketiga kali gue penasaran, gue lihat semua, gue gini aja. Ternyata gue percaya ya, adanya yang kayak begitu gue percaya. Mungkin terserah lu pada mau percaya atau tidak. Gue ngeliat si pendaki itu mukanya rata, mata nggak ada, hidung nggak ada, mulut nggak ada, tapi posisi pakai baju pendaki dan kaki terbang dari sejengkal dari tanah. Itu si pendakinya itu pakai pakaian warna apa? Putih, pakai pakaian baju biasa putih, pakai sarung tangan ya, bawa keril. Intinya kayak orang mendaki, cuma baunya amis, kayak bau orang baru ngelahirin gitu kan. Dan gue lihat ke belakang, gue bilang dalam hati, ya Allah, kok ada seperti ini gitu. Gue baru mendaki, baru gue naik gunung, ngeliat sosok ataupun contoh kayak begini gitu kan. Awal gue lihat-lihat di media sosial lah, orang yang apa gitu kan, model-model jejak misteri ataupun apa, gue nggak tahu gitu kan. Iya. Kirain gue bohong, ternyata bener ngalamin kok ada kayak begini gitu kan. Dan itu pun sampai rumah ngikut. Sakitnya juga 1 minggu kali ya, sakit gue 1 minggu, semingguan suku gue sakit. Singkat cerita di situ, gue ngelihat gini, mungkin perjalanan sampai ke pos 2 sedikit lagi mau nyampe, gue ngeliat di belakang, maksain diri. Orang itu nggak ada, taunya yang ada
sosok kayak gimana ya kalau kata Tinggi, kita, gede. tinggi, gede. Maaf, gue bukannya kasar ya. Sejenis kayak monyet, taringnya kayak pisang, matanya merah. Dan diikutin sama dua mungkin sosok wanita pakai baju merah dan ke apa, Kelebatan. bukan kelebat, dalam arti gimana ya, kehalang lah, kehalang sama pohon setengah-setengah gitu kan. Dan itu warnanya merah. Gue baru tahu apa itu yang namanya kunti merah ya. Gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu. Cuma gue bilang sama Alung, kalau memang kita kemalaman kita ngecamp lagi kali ya di sini ya. Karena posisi gue udah pasrah, gue takutnya nanti kita bertiga ada apa nih. Nah itu yang gue takutin, karena nyawa loh, taruhan kita nyawa. Gue nggak tahu, apapun yang sebisa gue yang namanya orang pastilah sedikit banyaknya bisa ngaji lah gitu Berdoa, kan. ya, berdoa. Walaupun agama Islam ataupun agama yang lain sedikit banyaknya ya bisa berdoa kan. Gue berdoa sama yang maha kuasa, gue minta, ya Allah, hari ini, detik ini saya nuntut sama engkau, tolong selamatkan saya di gunung ini, tolong selamatkan teman-teman saya di gunung ini. Gue bilang seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin gue bahagia, pos 2 itu bener pure itu pos 2. Mungkin tadi yang lu cerita itu bukan. Oh, yang terpal putih itu. Nah iya, soalnya kan Aldi tuh ngeliat terpal putih itu siang kan, karena masih siang, lihat terpal putih gitu kan. Ternyata kita nyampe pos 2 tuh setengah 8 malam gitu. Nah, iya, kita masih jauh. Akhirnya gua singkat-singkat cerita, dari pos 2 mau ke pos 1 mau naik ojek, karena kan Sindoro itu posisinya naik ojek ya. Nah, turun gitu naik ojek. Memang sudah nggak ada apa-apa, tapi gua ngerasa ganjil juga, masih ngerasa ganjil. Kan tadi gue bilang itu ngikutin sampai rumah. Gua ngerasa ganjil, tapi intinya gua udah nggak, gue hiraukan aja, udah gue ngerasain gitu kan, gue hiraukan. Hanya yang gua pikir gini, intinya gue minta selalu dalam pikiran ataupun hati gue, selamat, tolong selamatkan teman-teman gue, tolong selamatkan gue. Sampai bis pun gue kayak ngebayang, kok ini bis tabrakan ya, nabrak bocah ataupun apa, nggak taunya kan nyata, kelihatannya bis itu hampir mau nabrak anak kecil. Iya. Nah, dan yang ngasih tahu itu yang tadi di belakang gua, yang wanita itu yang mukanya rata, dia ngasih tahu itu. Ya pokoknya baru kali ini gua mendaki ataupun ngalamin kejadian hal mistis, dan gua nggak tahu dari mana kesalahan kita, dari mana perjalanan kita sampai begini. Gua nggak tahu awalnya dari mana ya. Amit-amit ya, gua maunya sih kita next selanjutnya selamat lah. Nah, kita naik, masih banyak loh Indonesia itu yang harus kita jelajahi, dan masih banyak ciptaan yang maha kuasa lebih indah daripada yang lain. Intinya kita hanya manusia biasa. Nah, mungkin singkat Aldi ataupun Alung ada tambahan cerita ataupun gimana? Ya, mungkin yang tadi sih yang terpal putih ya gitu kan. Yang terpal putih itu ya itu penasarannya, pikirnya tuh warung gitu, pos 2 itu deket banget gitu kan, posisi masih terang, itu masih terang gitu kan. Kita pikir tuh tinggal belok gini tuh nyampe itu pos 2. Ternyata gitu. kan hasilnya kan kita nyampe pos 2 tuh setengah 8 malam gitu. Nihil. Intinya nihil lah, hasilnya itu nihil. Oke lah, yang penting kita udah selamat, dan next pendakian selanjutnya mudah-mudahan kita tidak ada
hal yang ngalamin begini lagi lah, gitu. begini lagi, Jangan. bukannya kita kapok ataupun gimana, enggak. Nah, karena niat kita itu hanya tadabur alam, Melihat keindahan alam. melihat keindahan alam, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan alam itu indahnya luar biasa. Oke, sekian cerita pendaki perjalanan Gunung Sindoro. Mungkin banyak kisah ataupun hal-hal ganjil yang kita alamin. Salam lestari, salam pendaki, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.